Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Usul Salasah. Dan kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas terakhir. Beliau mengatakan, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ilam arsyadakallahu li ta'atihi kanal hanifiyata milata Ibrahim anta abudallaha wahdah mukhlisa lahuddin wa bidzalika amarallahu ta'ala jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Wa adamu ma amarallahu ta'ala bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi ta'ala fil ibadah wa adamu ma naha anhu asyirk wa huwa da'watu ghairihi ma'hu dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah ini telah berlalu pembahasannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kamu untuk mentaatinya, ya, bahwa yang lurus yaitu milah Ibrahim, itu dia badal, ya. Itu adalah anta abudallah wa'adah, bahasanya engkau itu beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama. Ya, irsad itu dia adalah, ya, istiqomah di atas jalan yang lurus, ya, istiqomah ala thoriqil haqq. Dan itu dalam bentuk doa, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kamu untuk tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Tidak menyamping ke kanan, tidak pula menyamping ke kiri. Untuk mentaatinya. Ya. Yang dimaksud dengan ketaatan itu kesesuaian dengan apa yang diperintah dan meninggalkan dari perkara yang dilarang. Ya. Artinya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam menjauhi larangan itu juga dikarenakan taat, ya. Biasanya taat itu lebih cenderung kepada imtisal, ya, yaitu menjalankan perintah. Tetapi hakikat daripada larangan itu sebenarnya dia perintah juga. Tapi perintah untuk meninggalkan. Nah, ya. Sehingga sering dikatakan meninggalkan apa yang dilarang. Tapi sebenarnya secara asal sama. Termasuk daripada perintah. Kemudian milah di situ dimal Hanifiyah, itu adalah milah yang dia berpaling dari kesyirikan, ya. Dia al-millatul ma'ilatu anisyirik. Tentu berpaling dari kesyirikan itu karena apa? Kayak karena Hanif itu lurus, berarti di atas tauhid, di atas mengikhlaskan ibadah untuk Allah Ta'ala. Dijelaskan al-maqniyatu alal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Dalil masalah ini sangat banyak. Ya, kita tidak perinci karena ini mudah, ya. Kemudian disebutkan tentang milah tersebut, ya. Milah itu maknanya adalah thariqah, bisa pula adalah minhaj, ya, ataupun manhaj.
Ya. Milah itu sering diartikan pula adalah agama, ya, agama ataupun adin, ya. Walaupun adin itu nanti bisa dimanakan pula amal gitu loh, mananya ke amal gitu. Tapi adin itu dari tinjauan memang aturan-aturan itu adalah amalan-amalan, sehingga di situ ada kesesuaian. Sehingga dikatakan tariquhu adini alladzi yasiru alaihi salat wassalam, yaitu jalannya Nabi Ibrahim, jalan agama beliau yang beliau berjalan di atasnya. Sebenarnya ya bahwa keikhlasan itu juga jalannya para Rasul, ya, bahkan Rasul sebelum Nabi Ibrahim, ya, seperti Nabi Nuh, gitu. Itu sebenarnya juga beliau berjalan di atas tauhid. Bahkan Nabi Adam juga berjalan di atas tauhid. Hanya saja memang disebutkan Nabi Ibrahim karena beliau adalah imamnya. Artinya yang punya kedudukan terdepan. Kenapa tidak dikatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau jelas di dalam merealisasikan tauhid, beliau berada di atas puncak. Maksudnya berada di tataran tertinggi di antara para rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi dimaklumi bahwasanya beliau dalam hal ini datang setelah Nabi Ibrahim yang berkedudukan mengikuti. Dan di dalam mengikuti, beliau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga pada konteks mengikuti itulah konteks untuk mengikuti itu juga berlaku untuk umatnya juga pada konteks mengikuti. Sehingga pada konteks ini sosok disebutkannya Nabi Ibrahim adalah hal demikian itu lebih nampak, ya, berlaku untuk beliau alaihi salatu wassalam, demikian pula umatnya. Kemudian ya, Ibrahim di situ itu beliau adalah seorang rasul, ya. Beliau adalah ahadu ulil asmi minar rusul, ya. Beliau adalah salah satu dari ulul asmi di kalangan para rasul. Dan beliau adalah rasul yang mendapatkan derajat khullah, ya, derajat kekasih, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kekasih. Sampai pada derajat dua kasih itu, yang pertama adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dia adalah Khalilur Rahman. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa takhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu khalila. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, beliau dijadikan khalil itu di dalam sabda beliau, ya. Dan dimaklumi bahwa ketinggian khullah Nabi alaihi salatu wasallam itu di atas Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian menyebutkan anta'budallaha wahdah. Ini an di situ adalah an masdariyah, ya. Artinya fi'il setelahnya itu bisa itu adalah bermakna masdar. Ya. Yaitu ibadatukallaha wahdah. Ya, ibadatullahi wahdah. Atau ibadatuka Allah. Ya, yang benar ada itu yang terakhir tadi. Ibadatuka Allah. Ya.
Sehingga itu merupakan khobar ya, khobar bagi Hanifiyah, khobar ana dari Hanifiyah. Ya. Nah, adapun kalau pakai anta'budullah wahdah itu nanti ada penjelasan secara mahalnya, ya, secara mahalnya. Kita lanjutkan. Ya. Ini khobar ana ya. Pada perkataan beliau rahimahullah ta'ala anal Hanifiyah. Ya. Kalau kemudian tadi kan masdarnya kan mudhof ya. Mudhofun ilaih karena mudhofun ilaihnya itu sebagai fa'ilnya nanti. Sebagai fa'il. Adapun lafdzul jalalah yaitu Allah, kalau tadi kan dibaca ibadatakallah, ibadatukallah. Ya. Nah, di situ lafdzul jalalah yaitu Allah itu dia adalah maf'ul dari mudhof yang muawal, mudhof yang ditakwil menjadi fi'il. Ya. Kalau dengan mudhofun nilainya ditakwil menjadi fi'il dan fa'ilnya gitu. Sebagaimana disebutkan ini anta'budallaha wahdah. Nah, itu pembahasan di dalam nahwu ya. Dan ibadah itu yang dipahami dari makna ibadah itu ada makna yang umum, ada yang makna khusus. Ya. Kalau makna umum itu ada tadallulu. Atadallulu lillahi ta'ala mahabbatan wa ta'diman bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi ala wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uh. Yaitu merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mencintai dan mengagungkannya dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Dalam bentuk yang syariat itu datang bimbingan tentangnya, bimbingan untuk perintah dan bimbingan untuk menjauhi larangan. Jadi aturan-aturannya. Pada lafadz ala wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uh itu sering sebutkan secara maknanya itu di dalam makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Karena pada makna syahadat Muhammad Rasulullah beliau alaihi salatu wassalam diterangkan itu wa an la yu'badallaha illa bima syara'ah, illa bima syara'ah. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Pensyariatan Rasulullah terhadap sebuah ibadah itu dengan izin Allah. Ya hakikatnya yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketaatan kepada Rasul itu ketaatan kepada Allah. Mayuti Rasulah faqad ata Allah. Barang siapa dia mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau apa yang disebutkan di sini ya di situ dinisbatkan syara'i'uh itu secara hakikat yaitu ya, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan syariat itu dikembalikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal dimaklumi memang Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan izin dari Allah untuk mensyariatkan. Karena memang apa yang disampaikan beliau itu wahyu. Gitu. Artinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sehingga dari situ nggak ada iskal ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, itu enggak ada iskal. Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah itu kan perintahnya, hendaklah kalian itu benar-benar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Nah, di situ ada iskal, kenapa tidak disebutkan nama untuk berkaitan dengan hak Nabi alaihi salatu wassalam. Ya karena itu tadi di dalam makna la ilaha illallah, makna ana Muhammad dan Rasulullah sudah ada. Wa an la yubadallah, wa an yubadallahu, saya keliru tadi. Wa an yubadallahu illa bima syara'a. Dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sudah masuk di situ. Artinya pada penyebutan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, di situ sudah terkandung konsekuensi bahwa Allah tidak akan bisa diibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam, dengan apa yang disyariatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga sisinya jelas. Adapun yang bisa dipahami dari makna ibadah ini secara khusus, maksudnya secara khusus adalah dengan tafsilnya. Itu masyhur perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Kal khawfi wal khasyati wa tawakkul wassalatu zakat wasyam wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ibadah itu dia adalah sebuah nama yang mencakup setiap perkara yang Allah cinta dan Allah ridho, baik berupa ucapan dan perbuatan, baik yang zahir maupun batin, seperti takut, khasyah, ya. Kemudian tawakal, ya. Sholat, zakat, puasa, dan yang selain daripada itu dari berbagai macam syariat Islam. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam makna apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam lebih ke makna amal soleh. Ya. Juga apa yang disebutkan secara umum juga maknanya amal soleh, yaitu tadallul lillahi ta'ala mahabbatan wa ta'timan bi fi'li amamirihi wa sinabi nawahi ala wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'u. Itu kan kaitannya dengan amal. Juga yang secara khusus juga amal. Padahal ibadah itu dimaknakan adalah tauhid gitu loh. Ya, ibadah itu dimaknakan tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, liya'buduni itu kan maknanya adalah liyuwahhiduni, agar supaya mereka mentauhidkan aku. Nah, makanya beliau menggunakan dalil dengan ayat tersebut gitu. Tapi pada penafsiran ibadah di sini adalah ibadah yang sifatnya amali gitu. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amal menjalankan perintah, menjauhi larangan itu adalah konsekuensi daripada tauhid. Konsekuensi daripada tauhid. Ya, konsekuensi dari mentauhidkan Allah kan jelas. Ya. Kalau di dalam maknanya kan jelas. Sebenarnya konsekuensinya yang paling pokok yaitu pada waktu dia mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah dan dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ibadah tersebut bentuknya ya mentaati, menjauhi larangan, itulah bentuknya. Ya. Nah, sehingga walaupun di sini pemaknaannya adalah pemaknaan amal, kita tahu bahwa amalan itu tidak akan dikatakan
ibadah kecuali harus bersama tauhid. Karena dalam setiap amal dikatakan soleh itu manakala di situ ada tauhid, di situ ada ikhlas. Sehingga itu nggak bisa lepas ya. Ima dimaknakan ibadah itu tauhid, wa ima dimaknakan kepada makna yang tadi telah dijelaskan, itulah sesuatu yang masyhur. Karena masing-masing itu saling talazum ya, saling berkonsekuensi, saling mengharuskan ada gitu loh. Tidak bisa kemudian berdiri sendiri. Kalau dimanakan tauhid ya, kaitannya dengan amal, ya dimaklumi. Ya, karena amal itu konsekuensi daripada tauhid. Tapi kalau dimaknakan misalnya ibadah itu adalah amal, ya, di mana amal itu tidak akan dikatakan soleh kecuali di situ dalamnya ada tauhid. Atau ibadah layu sama, al ibadatu latu sama ibadatan ilah ma'at tauhid. Itu maknanya amal. Dan ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali disertai tauhid. Itu biasanya adalah untuk makna seperti yang terangkan Syekhul Islam, itu amal. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan sampai kita bingung dalam perkara tersebut. Ya. Ini hal yang jelas ya, terang. Kemudian yaitu mengikhlaskan, dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah itu agama. Adin di sini yang dimaksud adalah al-amal. Al-ikhlas itu adalah maknanya adalah pembersihan ya, yaitu tangkih, ya, tangkiyah, ya, membersihkan, pembersihan. Ya, artinya di dalam ibadah seseorang dia memaksudkan di dalamnya itu dua perkara. Yang pertama adalah wajah Allah azza wa jalla, yang kedua adalah wal wusula ila dari karomatihi, yaitu wajah Allah. Dan yang kedua untuk sampai ke negeri karomahnya, yaitu surga. Oleh karena itu, seorang misalnya ingin mencari wajah Allah, itu tidak mungkin kecuali masuk surga. Karena kenikmatan untuk melihat wajah Allah itu surga. Seorang juga demikian. Tidak akan mencari ridho kecuali juga di surga. Kenapa? Karena Allah nanti akan mengatakan bahwa Allah ridho kepada makhluk itu di surga. Di surga. Jadi termasuk kenikmatan yang sangat agung di surga kelak itu ada dua ya. Pertama, tatkala Allah mengatakan bahwasanya Allah ridho kepada seluruh penghuninya, dan yang kedua adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya sehingga makhluk akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu dia adalah puncak kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mencari ridha Allah yang kemudian sampai pada taraf walaupun mesti dimasukkan neraka, ini sama dengan apa ya? Sama dengan dia menentang apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak mungkin di neraka itu akan didapati ridho. Tidak mungkin didapati ridho. Dan antara wajah Allah dengan ridho itu sebagai sebuah ungkapan keikhlasan. Kalau seorang dia di dalam ibadahnya keikhlasan, niatnya itu mengharap untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, atau mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dua ungkapan keikhlasan yang bermakna keikhlasan. Tapi jangan diartikan wajah Allah itu ridho Allah.
Karena wajah itu sifat dzatiyah, ridho itu sifat fi'liyah. Dzatnya Allah punya wajah. Sementara kalau ridho itu kaitannya dengan sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Karena Allah kadang ridho, kadang Allah murka. Ya. Allah ridho juga Allah murka. Itu sifat fi'liyah. Sehingga orang yang dia menginginkan untuk bisa masuk surga, untuk seorang itu dilindungi oleh Allah dari nerakanya, itu dia termasuk dalam cakupan makna ikhlas gitu. Karena tatkala seorang dia masuk minta untuk dimasukkan surga, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Di dalamnya dia akan mendapatkan kenikmatan Allah mengatakan ridho, dan juga akan mendapatkan kenikmatan dia melihat wajah Allah. Adapun di neraka itu tidak mungkin, apalagi wajah ridho saja tidak akan mungkin. Sehingga orang yang berdoa dengan doa, dia akan rela, dia akan tunduk menerima, yang penting ridho. Yang penting Allah ridho sekalipun dimasukkan dalam neraka. Ini bentuk sangka buruk kepada Allah. Tidak boleh seorang berucap seperti itu unggulo gitu. Dan itu menunjukkan tidak takutnya tatkala Allah mentakut-takuti. Dia tidak takut dengan ancaman Allah neraka. Hakikatnya orang seperti itu adalah orang yang menyombongkan diri, walaupun dalam bentuk pura-pura tawadhu. Nah, kemudian di dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad alaihi salatu wassalam. Wahyunya apa? Ittabi' millata Ibrahim. Ikutilah milah Ibrahim yang lurus, hanifah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan bagian orang-orang yang musyrik. Nah, kemudian juga di dalam firman Allah yang lain, Umayyah, ya. Dalam firman Allah yang lain, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidaklah benci kepada milahnya Ibrahim, melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri, ya, memperbodoh dirinya sendiri. Sungguhnya kami telah memilihnya di dunia, dan sungguhnya dia di akhirat termasuk bagian dari orang-orang yang soleh. Ingatlah tatkala itu dari wadkur idza, ya, wadkur idza tapi menjadi dihilangkan di situ huruf apa alifnya, yaitu idza kan, ya, dihilangkan sebagai penanda bahwa di situ ada apa fiil yang dihilangkan atau kalimat yang dihilangkan gitu. Dan takdirnya adalah udkuru. Ya. Artinya di situ wadkur idza.
atau wadkuru ida. Ingatlah oleh kamu sekalian tatkala. Ya. Kemudian cukup ditulis it. Ya. Ya, ingatlah ketika Robnya itu berfirman kepadanya, pada Nabi Ibrahim, Islamlah kamu. Maka kemudian beliau berkata, atau berserah dirilah kamu. Maka beliau berkata, Aslamtu li Rabbil alamin. Saya berserah diri kepada Rabb sekalian alam. Nabi Ibrahim telah berwasiat juga berwasiat kepada anaknya juga Nabi Yakub. Wasiatnya apa? Ya bunaya, wahai anakku, sungguhnya Allah Ta'ala telah memilih, ya, telah memilihkan untuk kalian itu agama ini. Maka janganlah kalian mati, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cukup jelas masalah ini, ya. Kita tidak perlu untuk memperjelas lagi karena cukup jelas. Kemudian beliau mengatakan wabidzalika, kembali kepada Hanifiyah. Ya, dikarenakan perkara tersebut, yaitu untuk agama yang lurus tadi, yaitu beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama. Ya. Amar Allah Ta'ala, Allah memerintahkan seluruh manusia itu untuk urusan tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, seluruh manusia itu untuk perkara ini. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa jin itu juga diberi ibadah sebagaimana manusia. Dan makna ya buduni itu yuwahiduni. Makna ya buduni itu adalah yuwahiduni. Itu maknanya tauhid. Ya. Tauhid itu dimaklumi, ya, bahwa tauhid itu kan secara bahasa adalah masdar wahada yuwahidu, ya, tauhidan. Artinya maknanya adalah menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Sesuatu yang banyak yang dijadikan satu saja. Itu namanya tauhid. Ini secara bahasa. Namun secara makna, bahwa tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Ini yang masyhur, ya. Menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Memang makna tersebut lebih ke makna uluhiyah gitu loh, tauhid uluhiyah. Ya, lebih ke makna tauhid uluhiyah. Kenapa sering dimutlakan ifradullah ta'ala bil ibadah? Karena ini merupakan mafrok, ya. Letak perselisihan antara para rasul dengan umatnya. Ya, mereka berselisih karena itu. Perselisihan yang paling besar, yang paling berat dihadapi itu tatkala mendakwahkan tauhid. Ya. Walaupun pada saat mendakwahkan tauhid itu dengan kelembutan sekalipun, itu risikonya paling besar. Ya. Dan memang dakwah itu dengan lembut. Gitu. Kalau ada orang yang saat ini mengatakan sering dapat resikonya besar, manakala berdakwah ini resikonya nggak besar, membahas
membahas akhlak orang akan menerima, membahas sedekah orang akan menerima. Tapi kalau sudah berbicara dengan kemungkaran gitu, maka mereka akan teriak, mereka nggak akan merasa nyaman, sehingga mesti akan diganggu. Itu sering dengan istilah-istilah seperti itu. Padahal gangguan yang terbesar itu tatkala tauhid itu didakwahkan. Adapun berbicara kemungkaran, kadang orang berbicara kemungkaran kemudian dapat tekanan, itu karena caranya dia berbicara kemungkaran juga dengan cara mungkar, seperti mencela penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, mengadu domba manusia, penguasa dengan rakyatnya. Itu cara-cara salah. Ya, cara-cara yang salah. Coba kalau mereka mengingkari dengan cara yang benar, ya, dengan cara sembunyi-sembunyi, tentu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi terjadinya mereka dapat tekanan, ya kesalahan mereka sendiri. Dan kalau kemudian bicara tentang kemungkaran itu kan biasanya diarahkan ke penguasa. Padahal penguasa itu muslim. Mereka tidak kemudian melakukan praktek kesirikan. Dan marahnya ya karena memang mereka karena cara di dalam membicarakannya salah. Tetapi lain halnya kalau bicara tauhid. Bicara tauhid itu yang murka itu adalah pentolan-pentolan walinya setan. Para dukun, kemudian orang-orang yang menyembah berhala, mereka akan marah dengan kemarahan yang luar biasa. Nah, ini nilainya beda. Ya, karena ini jalan para nabi, jalan yang lurus. Kalau yang tadi, ya, berbicara ingkar mungkar, tapi melebihi kapasitasnya, misalnya ngobrak-abrik tempat kafe, gitu, tempat diskotik, gitu. Harusnya itu kan wilayah penguasa. Ada urusan apa dia bertindak seperti itu? Ya itu sudah masuk ranah premanisme. Tidak benar seperti itu. Jadi sangat beda. Ya. Berbeda halnya dengan tauhid. Tauhid tatkala dibahas, ya, dan membahas kemungkaran berkaitan dengan kesyirikan itu, ini perkara yang paling penting. Gitu. Perkara penting. Untuk menyelamatkan umat itu penting. Untuk menerangkan, ya, perkara yang paling penting karena kita diciptakan itu memang untuk ini. Ya harusnya ini harus dibenahi. Bukan malah sibuk mencela penguasa, mengkritik penguasa. Bicarakanlah itu para dukun yang sering berbicara dengan berbagai ramalan-ramalan yang memang dimaklumi banyak manusia melakukannya. Meminta. Nah, saat ini di media sosial, di televisi, di berbagai sarana informasi, hal tersebut sangat marak gitu, terang-terangan, diikuti orang banyak. Ya. Karena itu akan menghancurkan maksud kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau tadi sudah dibahas dari sisi yang lain, ibadah itu ada makna am dan ada makna yang khas. Ya. Ada makna seperti itu. Bisa dipahami ada makna yang sifatnya umum, ada yang khusus. Tapi juga ibadah itu tinjauan lain, ada dua macam ibadah. Yaitu ibadah yang sifatnya kauniyah.
ketundukan yang sifatnya kauniyah, dan ini tidak dipuji seseorang atasnya, karena mesti tunduk gitu. Dan ini berlaku untuk seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidaklah setiap yang ada di langit dan di bumi, melainkan kesemuanya itu akan mendatangi Rahman sebagai seorang hamba. Akan mendatangi Ar-Rahman sebagai seorang yang tunduk. Dan ini dimaklumi ya. Contoh misalnya kayak ibadah kauniyah. Ya orang untuk bisa kenyang ya dia harus makan. Itu tunduk. Seorang untuk kalau habis makan ya dia kenyang, itu ketundukan. Semua tunduk dalam urusan seperti itu. Karena menyangkut kauniyahnya Allah. Ya. Yang kedua itu ibadah yang sifatnya syariah. Nah ini yang dipuji. Yaitu khudu' li amrillahi ta'ala syar'i. Wadihi khosatun liman atau Allah ta'ala wa taba'a maja'ati ar-rasul alaihi salatu wassalam. Dia ketundukan terhadap Allah Ta'ala yang bersifat syar'i. Dan ini khusus untuk orang yang mentaati Allah dan mengikuti apa yang Rasulullah SAW telah datang dengannya. Makanya Allah menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Dan para hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah hati. Tidak menyombongkan diri. Kemudian wa'adamu ma'amarallahu ta'ala bihi at-tauhid. Ya, perkara yang teragung yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah. Menunggalkan Allah dalam ibadah. Ya. Ibadah di situ ya, menunggalkan Allah dalam ibadah. Itu kan pemutlakan makna tauhid uluhiyah. Dipakai pemaknaan tauhid uluhiyah. Padahal tauhid itu tidak cuma mencakup tauhid uluhiyah, tapi juga tauhid rububiyah, juga tauhid asma'i wa sifat. Makanya penjelasan di kalangan para ulama itu ada yang lebih lengkap, yaitu tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bima yuqtasu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang Allah dikhususkan dengannya. Baik itu dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam nama dan sifatnya. Artinya mentauhidkan Allah di dalam 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma'i wa sifat. Adanya orang-orang yang mengatakan bahwa tauhid 3 macam tauhid itu dianggap sebagai trinitas. Ya, sebagai trinitas, dan orangnya yang berbicara adalah yang saat ini banyak menampakkan syiar ketidaktaatan kepada penguasa sebagai simbol, dianggap simbol perlawanan. Ya, yang ini tidak pantas untuk diikuti. Ya, tidak ada pelajaran di dalam berbagai ucapan dan tindakannya. Ya, yang bisa dijadikan sebagai contoh baik tidak ada. Kenapa? Karena dia menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia mengatakan bahwa tauhid 3, pembagian tauhid 3 ini dianggap pembagian seperti trinitas. Ini aneh banget ini dikatakan trinitas. Karena trinitas itu kan adanya kesatuan wujud pada ketiganya.
yaitu Allah, kemudian Nabi Isa dan Maryam atau Roh Kudus atau Jibril. Ya. Roh Kudus ya, atau Maryam. Ya. Karena sebagian pendapat beda-beda di kalangan orang Nasoro. Ya. Itu Trinitas. Yang mana Trinitas itu kemudian menjadikan menghamba kepada atau menuhankan, beribadah kepada Nabi Isa dan bukan kepada Allah. Ya. Nah ini jelas cara berpikir yang sangat batil, gitu. Sangat batil. Karena adanya 3 pembagian tauhid tersebut itu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ada yang bagi menjadi 2 saja. Ya. Terus bagaimana dijelaskan ya di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Ada tauhid yang sifatnya itu menetapkan kaitannya dengan nama dan sifat Allah, rububiyahnya. Tapi ada yang sifatnya tolabi. Ya. Tauhid yang sifatnya itu tuntutan. Gitu. Seorang dituntut untuk berbuat sesuatu di dalam mentauhidkan Allah, yaitu beramal. Ya. Yaitu dalam menghamba. Itu tauhid uluhiyah. Nah, dan tentang tauhid rububiyah itu dimaklumi berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Artinya menunggalkan Allah Ta'ala bil khalqi, ifradullah Ta'ala bil khalqi wal milk wa tadbir ataupun mulk. Menunggalkan Allah di dalam Allah mencipta, Allah merajai, memiliki, mengatur dan mengatur. Di dalam riwayat, dalam penyebutan lain karena di dalam memberikan rezeki. Dimaklumi. Sementara kalau uluhiyah itu menunggalkan Allah di dalam hal beribadah, di mana seorang wa an la yattakhidal insanu ma'allahi ta'ala ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaih. Biasanya seseorang dia tidak menjadikan di samping Allah itu dengan sesuatu apapun yang dia beribadah kepadanya, dia mendekat kepadanya. Nah, ini tauhid yang kedua, ini tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Di dalam dia menghamba kepada Allah seperti sholat, bayar zakat, itu dia harus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga itu tauhid al-asma'i wa sifat, itu menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Bima sama bihi nafsahu wa safa bihi nafsahu bi kitabihi aw ala lisani rasulihi alaihi salatu wassalam. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nama yang Allah telah menamai dirinya dengannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut yang ada dalam kitabnya, demikian pula melalui lisan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan yang demikian itu wadzalika bi isbati ma asbatahu wa nafyi ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala wa min ghairi takyifin wala tamsil. Yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkannya dan menafikan apa yang Allah telah menafikannya dari nama dan sifat tersebut tanpa ada merubah makna, merubah arti, merubah hurufnya, sakalnya, atau merubah kalimatnya tanpa tahrif dan tanpa mentaktil, tanpa meniadakan, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dan tauhid uluhiyah inilah tauhid yang memang orang-orang musyrik alladzi dhalla bihi al-musyrikuna qatalahum
qatalahumun nabiyyu alaihi salatu wassalam. Telah sesat orang-orang musyrik yang menang. Nabi alaihi salatu wassalam telah merangi mereka. Ya, demikian pula telah membolehkan darah-darah mereka dan harta mereka. Ya, artinya bisa diperangi. Gitu. Dan tauhid inilah yang dimutlakan tugas seluruh para nabi, seluruh para rasul walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah ani ibudullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, mereka mengatakan ubudullah wala tusyriku bihi syai'a. Ini jelas sekali. Kemudian wa adamu manaha anhu asyirku. Yang terbesar yang dilarang oleh Allah itu syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma, yaitu menyeru selain Allah di samping menyeru Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini definisi yang juga syirik di dalam permasalahan uluhiyah. Padahal makna dari kesyirikan itu ya dia adalah dakwatu ghairihi, bima yuhtasu bihi. Dia menyeru Allah Subhanahu wa taala atau menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Syirik di dalam rububiyah juga ada, syirik dalam uluhiyah juga ada, syirik di dalam asma'i wa sifat juga ada. Syirik di dalam rububiyah itu biasanya berkaitan dengan anafi, adwar. Kaitannya dengan memberikan manfaat dan menolak madharat. Itu biasanya larinya ke situ. Ya. Larinya ke situ. Seperti misalnya seorang meyakini wali mampu menyelamatkan dirinya. Artinya kan mampu menolak madharat dengan menyebut nama wali tersebut. Ini syirik di dalam rububiyah. Kalau dari keyakinan tersebut kemudian dia memberikan peribadatan pada wali tersebut. Misalnya walinya sudah meninggal dengan memberikan sembelihan. Ini sudah masuk uluhiyah. Ya, tapi intinya sama, itu mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyirikan Allah. Dan syirikan Allah dalam rububiyah terkadang juga muncul dalam gelar-gelar itu. Walaupun syiriknya syirik kecil. Tapi kalau keyakinan terhadap wali yang dia bisa mengatur, punya peran terhadap mengatur alam semesta ini masuk pada syirik akbar. Karena uluhiyah dimaklumi. Seorang dia bersujud atau seorang pada selain Allah, dia memberikan peribadatan kepada selain Allah. Nah, itu masuk uluhiyah. Sesaji itu masuk pada taraf uluhiyah. Biasanya dengan sesaji itu ingin mengambil manfaat, juga ini menolak madharat. Adanya ritual-ritual seperti merti desa, bersih desa, atau selamatan dengan hari-hari tertentu, itu untuk maksud ini. Mencari manfaat atau untuk menolak madharat. Sehingga di situ mesti ada syarat-syarat. Dalam sesaji ada syarat. Di dalam acara-acara yang tadi itu ada syarat waktunya, syarat kadang sembelihannya, gitu. Ada syarat-syarat tertentu. Atau di dalam acara tersebut itu dengan i'tiqad untuk tolak bala, untuk ini ya. Dan tidak ada kaitannya itu. Misalnya hal seperti itu sebagai sebab yang Allah jadikan sebab kemadharatan tertolak. Sehingga di situ mesti ada unsur ibadah, ada unsur pengagungan gitu.
terhadap sesuatu gitu. Ya, misalnya pengagungan terhadap lautan Kidul ya. Ya, untuk menolak tsunami bikin sayur lompong. Ya, kenapa bikin sayur lompong? Karena di situ aku menolak tsunami padahal tidak ada kaitan dengan sebab yang Allah jadikan padanya sebab. Ya karena di situ ada itikot pada apa yang ada di Laut Kidul, penunggunya ataupun yang semisalnya. Atau yang bau rekso ataupun yang semisalnya. Nah, itu sudah bentuk peribadatan, ini masuk uluhiyah. Adapun asma'i wa sifat itu berkaitan nanti tentang bisa di dalam sumpah, bisa ya sumpah menyebut nama dan sifat Allah. Juga di dalam nama. Artinya ada nama yang memang khusus bagi Allah. Kalau ada dinamai dengannya masuk syirik gitu loh. Seperti nama Ar-Rahman itu tidak boleh kecuali untuk Allah. Ada pula nama yang tidak seperti itu. Bisa untuk Allah dan juga untuk selain. Dan yang lainnya. Juga ada perkataan seperti Masya Allah wa syi'ta. Itu masuk pada ranah mensyirikkan Allah. Tapi kalau Allah Masya Allah atau Masya syi'ta tidak ada masalah. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.